Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita akan menyaksikan debat Islam Kristen yang sangat panas dan sangat menarik. Mari kita saksikan bersama-sama. Halo. Halo. Ya. Islam Kristen? Islam. Oh, Islam. Silakan, mantap nih, Bang. Apa yang mau ditanyakan tujuan Bapak ke atas? Saya hanya mau bertanya sedikit. Ya, silakan, Bang. Bapak belum bisa on cam, belum bisa di on cam, nggak apa-apa. Lagi krisis ini, teman-teman. Lagi krisis Islam, jadi biarkan dia dulu. Silakan. Apakah itu Nabi Isa, Yesus, agamanya Kristen atau Islam? Oke, Pak. Saya akan jelaskan, Pak, ya. Poin pertama berbicara tentang agama, Pak, ya. Berbicara tentang agama itu berbicara secara horizontal, Pak. Hubungan antara manusia dengan manusia, Pak, ya. Ya. Kasihlah, dan Yesus Kristus mengajarkan tentang hubungan kasih antara sesama manusia. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kami, Yesus Kristus mengajar satu tingkat lebih daripada ajaran lain. Kasihlah musuhmu. Nah, itu berbicara tentang hubungan agama secara horizontal. Nah, ketika Bapak bertanyakan, apakah Allah menjanjikan sebuah agama ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa? Allah kami ketika manusia jatuh ke dalam dosa tidak pernah menjanjikan sebuah agama agar manusia itu memperoleh keselamatan, Pak. Ya, di dalam Taurat tidak pernah tertulis seperti di dalam kitab Anda, di dalam Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islamu. Tidak pernah. Di dalam Taurat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kami menjanjikan juru selamat, Mesias, kabar baik, Besorah, ya, gema kabar baik itu diberitakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yakni juru selamat dan bukan agama, ya. Bapak cari dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama. Ya, tetapi Allah menjanjikan juru selamat. Ya, Allah tidak beragama. Kalau Allah itu beragama, Pak, dengar baik-baik. Allah tidak beragama. Kalau Allah itu beragama, berarti Allah punya Tuhan-Tuhan lain. Oke, Pak, nangkap? Ya. Yesus Kristus mengatakan damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Ya. Ya, dialah yang memberikan damai sejahtera. Nah, kemudian ketika Bapak menanyakan bahwa Yesus itu, apakah Yesus itu Islam? Maaf, Yesus kami bukan Islam, karena Yesus kami tidak muncul di abad ke-7, Pak. Ya, Yesus Kristus kami tidak muncul ke abad ke-7 sehingga Bapak bisa mengklaim bahwa Yesus itu Islam. Kedua, Pak, jika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu Islam, kapan Yesus itu syahadat? Bahwa mengatakan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak pernah kan Yesus syahadat? Ngerti kan, Pak? Jadi Yesus bukan Islam. Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu sendiri, kabar baik itu sendiri. Bro Elia mau tanggapin lagi, silakan, tambahin silakan. Bisa lagi bertanya. Lagian gini, Pak. Kalau Bapak tanya Yesus itu Muslim atau enggak, Islam itu belum ada ketika Yesus lahir ke dunia. Islam itu baru ada 1300 tahun lalu. Sedangkan Yesus sudah ada 2000 tahun lalu. Ya, 700 tahun setelah kekristenan baru Islam itu ada. Dan Yesus nggak mungkin mengenal nabimu. Dia nggak mungkin kenal Tuhanmu. Ya, Allah itu nggak mungkin dia kenal itu. Karena Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Sedangkan yang disembah oleh orang Yahudi dan Kristus sendiri dari Yahudi adalah Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Jadi, kalau kalian mau framing dan katakan bahwa Yesus adalah Muslim, Mazmur 147 ayat 19-20, dia tidak kenal. Ya, dia tidak menyatakan hal itu kepada di luar Israel, karena yang kalian sembah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Makanya kalian lahirnya di Mekah, di Arab sana, gitu ya. Jadi enggak, Yesus tidak kenal Allah. Salam, pertanyaan kedua. Monggo. Jelas siapa? Yang pertama jelas siapa? Jelas. Oke. Pertanyaan kedua. Silakan. Apakah pada zaman Yesus, Isa, dia pernah bangun gereja? Oke. Pak, terima kasih, Pak. Saya tunjukkan datanya, Pak, ya. Pertanyaan yang sangat bagus, Pak, ya. Saya tunjukkan datanya di dalam Matius 16 ayat 18, Pak, ya. Pak, ya. Yesus Kristus membangun gereja, Pak, ya. Membangun jemaat. Kalau saya bilang, wah itu kan jemaat, ya. Gereja itu diambil dari bahasa Portugis, Pak, ya. Diambil dari bahasa Portugis, Pak. Saya bisa langsung menjelaskan, Pak. Tapi nanti kamu nanti bilang butuh data. Mana datanya, gitu kan?
Mana RK datanya? Jadi Bang RK langsung buka saja datanya, biar kamu lihat sendiri. Ya. Bang ya, dengar baik-baik. Saya buka data dalam bahasa Indonesianya, saya juga buka datanya di dalam bahasa Yunaninya. Ini Bang. Ini Bang. Pak ya, lihat baik-baik. Ya, dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, Pak ya. Jemaat ya, Pak ya. Oke. Kita lihat nih, Pak. Di dalam Alkitabnya, Pak ya. Di sini dia menggunakan kata apa nih, Pak? Eklesia, Pak. Di sini Bapak baca bahasa Inggrisnya apa, Pak? Bapak? Bahasa Inggrisnya apa ini? Tidak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Bahasa Inggrisnya yang mana? ini. Jangan pura-pura buta, Pak. Oh. Eklesia ya, Pak ya. Church. Church artinya apa, Pak? Aku kurang tahu. Itulah Pak ya. Bapak jangan terus terkubur di dalam jahiliyah. Church itu gereja, Pak. Ya, dan engkau Petrus, aku mendirikan gereja ya, gitu ya. Silakan Bro Ilya mau tambahkan. Oke, sudah ya Pak ya. Jadi Yesus mendirikan gereja. Dan gereja yang dimaksudkan oleh Yesus itu, Pak ya, bukan Yesus ambil sekop, Pak. Jangan ini Bapak tolong buang pemikiran yang kolot, Pak ya. Buang pemikiran yang kolot, Pak ya. Bukan Yesus ambil sekop, lalu ambil sak semen, lalu dia sekop dia aduk semen, lalu dia bangun gereja gitu. Ya, jangan berpikir jahiliyah, Pak ya. Coba terbuka pikiran. Nah, gereja di situ berbicara tentang persekutuan orang-orang percaya, Pak. Ya, di dalam bahasa Yunani namanya kuriakon. Kuriakon itu artinya miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan itu adalah orang-orang percaya. Jadi gereja tempat berkumpul atau persekutuan orang-orang percaya. Ya Pak ya? Paham Pak? Paham Bang. Oke, terima kasih. Bisa lanjut pertanyaan lagi? Oke, silakan. Pertanyaan yang ketiga, silakan. Pak, atas dasar apa Bapak mengatakan Yesus Isa itu Tuhan? Oke, atas dasar apa Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan? Saya menggunakan sebuah dalil yang sederhana saja, biar terbuka Bapak pikirannya, ya. Ya, ini Pak ya. Terbuka dalilnya ya. Sederhana saja dalilnya Pak. Ya, saya bukan kayak Juma Pak yang asal congor-congor Pak ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, siapa Yesus Kristus Pak? Yesus Kristus adalah firman atau sabda yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia Pak ya. Jadi ketika Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar katamu, sebab aku memanglah guru dan Tuhan. Ketika Yesus mengatakan demikian, apakah Yesus memiliki sifat wajib yang menyatakan bahwa dirinya ada Tuhan? Kita menunjukkan bukti, Pak. Bukti bahwa Yesus memiliki sifat wajib yang menunjukkan keilahiannya adalah, Pak, dia bisa membangkitkan orang mati, Pak. Kemudian apa lagi, Pak? Dia bisa mata orang buta itu bisa melihat, Pak. Mata orang buta itu dia bisa melihat. Dia bisa buat mata orang buta itu. Ketika orang buta datang kepada dia tidak berwajah masam, Pak. Yesus Kristus tidak pernah berwajah masam ketika orang buta itu datang kepada dia, Pak ya. Dia malah menyembuhkan orang buta itu. Dia bisa bangkit orang dari orang mati. Dia mengalahkan kematian lewat kebangkitannya. Jadi jangan hanya melihat bahwa Yesus Kristus mati, tapi lihatlah bahwa dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian agar kita diselamatkan. Ini Pak, tunjukkan Pak ya. Yesus Kristus tidak seperti dengan Nabi Bapak ya. Ya beda ya Pak. Ini di dalam surah Abasa, surah 80 ayat yang pertama.
dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Ya, ayat yang kedua dia mengatakan, karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Saya cuma baca, Pak, ya. Nah, ya, ini hanya sebatas mirroring, Pak. Ya. Ketika orang buta datang kepada dia, bahkan orang buta itu berteriak, Yesus, putra anak Daud, selamatkanlah kami. Yesus mencelikan mata orang buta itu. Mata orang buta pun bisa melihat. Nangkap, Pak? Lengkap. Oke. Dan dia memberikan janji kehidupan kekal yang menunjukkan bahwa dia berkuasa di dunia dan di surga. Dia mengatakan apa, Pak? Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes 10 ayat 28. Manusia siapa yang mempunyai kuasa untuk memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang selain daripada Dia yang berkuasa? Makanya di atas kolong langit ini maupun di bawah bumi tidak ada nama yang diberikan kepadanya, yang diberikan kepada kita, yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Mulut mengaku, lutut bertekuk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena Dia berkuasa di dunia dan di surga. Gitu, Pak.